Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu pada perkuliahan Matematika Dasar. Eh, se- Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari terkait dengan matriks, diawali dari pendahuluan, jenis, kemudian operasi aljabar matriks, penentuan determinan, kemudian penentuan determinan dengan minor kofaktor, dan sistem persamaan linier. Nah, langsung saja. Dari definisinya itu matriks adalah susunan angka-angka atau sering disebut elemen-elemen yang diatur menurut baris dan kolom. Berbentuk persegi panjang atau persegi dan ditulis di antara dua tanda kurung seperti ini atau seperti ini. Suatu matriks tersusun atas baris dan kolom. Diingat-ingat ya, baris kolom, baris kolom. Jadi barisnya terlebih dahulu. Jika matriks tersusun atas M baris dan N kolom, maka matriks itu berukuran atau berordo M kali N. Penulisan matriks biasanya menggunakan huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan penulisan matriks beserta ukurannya itu bisa seperti ini. Matriks A ukurannya M kali N, matriks B ukurannya M kali N, dan seterusnya. Ini adalah bentuk umum dari matriks gitu ya. A11, A12, A1N itu adalah elemennya. Kemudian eh, A11 artinya elemen ya. Elemen dari matriks A yang terletak pada baris ke satu, kolom ke satu. Jadi yang depan itu baris, yang belakang itu kolom. Sekarang jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Disebut juga eh, metrik ini, dalam metrik ini dikenal juga istilah elemen diagonal. Jumlahnya N untuk matriks bujur sangkar yang berukuran N kali N. Jadi kalau misalkan N kali N itu N-nya 3, berarti elemen diagonalnya jumlahnya adalah 3. Nah, seperti ini ada dua ya. Nah, berarti ini elemen diagonalnya dua, dua kali dua. Ini tiga kali tiga, tiga baris, tiga kolom. Kemudian matriks diagonal adalah matriks yang elemen bukan diagonalnya bernilai nol. Jadi elemen bukan diagonal, diagonal yang ini, selalu yang ini ya, miring seperti ini. Nah, selain diagonalnya itu nol, nah, jadi kalau yang diagonal itu nggak harus nggak nol. Boleh nol boleh tidak, tapi yang selain elemen diagonal itu harus nol, itu disebut matriks diagonal. Kalau matriks nol itu berarti semua elemennya nilainya nol. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua jenis, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, matriks segitiga sendiri itu adalah elemen di bawah atau di atas elemen diagonal bernilai nol. Kalau yang di bawahnya elemen diagonal yang bernilai nol disebut matriks segitiga atas. Kalau yang di atasnya elemen diagonalnya yang bernilai nol itu disebut matriks segitiga bawah. Gitu ya. Kalau dua-duanya, nah berarti yang bawah juga nol, yang atas juga nol disebut matriks segitiga bawah dan juga matriks segitiga atas. Gitu ya. Matriks segitiga bawah dan juga segitiga atas itu juga bisa disebut sebagai matriks diagonal. Kemudian metrik identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonalnya bernilai satu. Nah, berarti yang sini itu satu semua. Nah, jadi yang ini satu, ini satu. Nah, itu berarti matriks identitas. Kemudian yang terakhir, matriks dalam bentuk eselon tereduksi. Suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris tereduksi jika memenuhi syarat berikut. Satu, untuk semua baris yang elemen-elemennya tak nol, maka bilangan pertama pada baris tersebut haruslah satu, disebut satu utama. Ya, untuk semua baris yang elemen-elemennya ada tak nol, maka elemen pertama itu haruslah satu. Kedua, untuk sembarang dua baris yang berurutan,
maka satu utama yang terletak pada baris yang lebih bawah harus terletak lebih ke kanan. Jadi contohnya ini kan dua baris ya. Ada dua baris yang memiliki elemen-elemennya itu bukan nol ya. Di sini kan harus satu yang disebut satu utama. Kalau baris pertama satu utamanya sudah di sini, maka baris kedua jika ada elemen tak nol atau ada satu utama, maka satu utamanya harus lebih ke kanan di sini atau di sini. Begitu. Nah, jika suatu baris semua elemennya adalah nol, maka harus ada di bagian bawah. Nah, lek nol dw ini nggak oleh di baris paling atas atau tengah, harus di paling bawah. Yang keempat, kolom yang memiliki satu utama harus memiliki elemen nol di tempat lain. Nah, ini kan sudah ada satu utama. Berarti di lain, dalam satu kolom, itu yang lainnya elemennya harus nol. Ini satu utama, yang lain harus nol. Ini nol, ini nol. Gitu ya. Contohnya ini juga. Ini nol, ini nol. Ini nol, ini nol. Ini nol, ini nol. Gitu. Nah, matriks ABC adalah matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi dan angka satu yang dilingkari menyatakan satu utama, gitu ya. Sedangkan matriks D dalam bentuk eselon baris tereduksi bukan dalam bentuk eselon baris tereduksi karena elemen D satu duanya bernilai satu. Nah, sehingga tidak memenuhi syarat keempat. Nah, syarat keempatnya apa? Kolom yang memiliki satu utama harus memiliki elemen nol di tempat lain. Nah, ini kan sudah ada satu utama di baris kedua ini ya. Harusnya ini nol, ini nol. Tuh, nah, tapi ternyata ini satu sehingga dia tidak memenuhi syarat keempat. Sedangkan matriks E tidak memenuhi karena baris kedua yang merupakan baris nol itu ada di tengah, harusnya ditaruh bawah. Gitu ya. Jika satu matriks hanya memenuhi syarat satu sampai 3 saja disebut matriks bentuk eselon baris. Nah, ini eselon baris D itu. Kalau E bukan, bukan semuanya. Kemudian operasi aljabar pada metrik yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan biasa ya. Kalau penjumlahan itu dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordonya sama. Jadi ordonya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Ini nanti penjumlahannya yuk berarti elemen ini dengan elemen ini. Elemen ini dengan elemen ini. Begitu juga pengurangan. Gitu ya. Makanya ordo harus sama. Kalau untuk perkalian dapat dilakukan pada dua buah matriks jika jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Gitu ya. Aturannya, misalkan A itu ordonya MN dan B itu ordonya NK, maka A MN atau matriks A MN dikalikan B NK itu hasilnya adalah matriks C dengan ukuran M kalikan K. Nah, di mana elemen-elemen dari C merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen A baris I dengan elemen-elemen B kolom C. Contoh, jadi tadi syaratnya untuk perkalian adalah kolom pada baris A harus sama dengan baris pada matriks B gitu ya. Kolomnya pada matriks A harus sama dengan baris C pada matriks B. Ini ada 3 kolom, baris C B ada 3 baris gitu ya. Makanya bisa. Ini kan ordo 2 kali 3. Kalau ini ordo 3 kali 2 ya toh. Sehingga hasil perkaliannya nanti berordo 2 kali 2 ya. Yang depan sama belakang sini. Cara mengalikannya baris kalikan kolom, baris kalikan kolom, gitu ya. Jadi baris ini dikalikan kolom ini, gitu toh. A kalikan K ditambah B kalikan L ditambah C kalikan M, gitu ya. Terus baris ini kalikan kolom ini, taruh ke atas ini. A kali N ditambah B kali O ditambah C kali P. Kemudian baris bawah kali kolom ini. D kalikan K tambah E kalikan L tambah F kalikan M. Kemudian baris ini kali kolom ini. D kalikan N ditambah D kali O ditambah, maaf, D kalikan N ditambah E kalikan O ditambah F kalikan P. Nah, hasilnya nanti dijumlahkan. Ini jumlahkan, 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 jumlahkan. Contohnya ini. Ya. Kemudian perkalian matriks dengan skalar, berarti skalar dengan suatu bilangan. Misalkan ini. Ya, berarti semua dikalikan bilangan skalar itu.
Kemudian untuk transpose metrik disimbolkan A pangkat T didefinisikan sebagai matriks yang baris-barisnya merupakan kolom dari A. Nah, jadi transpose matriks A itu adalah apa barisnya ini kolom A. Jadi kolom A itu jadi baris. Kolom jadi baris gitu ya. Kalau misalkan metrik B seperti ini, maka menjadi seperti ini. Contoh sifatnya diketahui A dan B adalah matriks, maka A ditranspuskan menjadi metrik A. A kalikan B ditranspuskan sama dengan B transpos kali A. Sekarang metrik inverse. Jika A dan B matriks bujur sangkar dan berlaku AB sama dengan BA sama dengan metrik identitas. Nah, metrik identitas adalah metrik yang elemen diagonalnya adalah 1, maka dikatakan bahwa A dapat dibalik dan B adalah matriks inverse dari A. Notasinya A pangkat min 1. Contohnya ini. Kalau A dikalikan B, nah, itu sama dengan B dikalikan A dan hasilnya adalah metrik identitas. Nah, ini ya elemen diagonal 1. Maka A adalah B sama dengan inverse dari A dan A sama dengan inverse-nya dari B. Sifatnya inverse dari metrik A diinverskan sama dengan metrik A. Inverse dari metrik AB itu sama dengan inverse metrik B kali inverse metrik A. Gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang determinan. Determinan itu adalah definisinya, anggap A adalah suatu matriks bujur sangkar. Fungsi determinan dinyatakan dengan det A, yang didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Angka determinan A disebut determinan matriks. Determinan matriks merupakan sebuah bilangan tunggal atau skalar dan hanya dijumpai pada matriks bujur sangkar. Jadi kuncinya hanya ada pada matriks bujur sangkar. Jika determinan suatu matriks bujur sangkar adalah 0, maka disebut matriks singular. Jika bukan 0, disebut matriks non-singular. Contoh untuk menghitung determinan matriksnya, determinan matriks ini itu sama dengan A, ini ya, elemen diagonal ini dikalikan dengan, elemen diagonal ini dikurangi dengan ini, yang sisi sebelah sini. Nah, kalau 3 sama. Untuk matriks 3 kali 3 bisa pakai metode Sarus seperti ini yang sudah kita pelajari di fisika terkait dengan vektor ya. Nah, contohnya ini. Menghitung determinan secara langsung dari definisi akan membawa kesulitan kalau matriksnya ordonya lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena perhitungannya ini sesuai faktorialnya ya. Sehingga akan banyak. Sehingga eh, karena itu perlu dikembangkan sifat-sifat determinan yang akan menyederhanakan perhitungan. Yang pertama, teorema 2T1. Jika A adalah sebuah matriks, maka determinan A sama dengan determinan metrik transpose A. Gitu ya. Jika diketahui A, ini tentukan determinan A, matriks transpose metrik A, dan determinan dari transpose metrik. Transpose metrik tadi adalah menukarkan baris dengan kolom ya. Jadi ini baris ini jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Nah, kemudian kita hitung determinannya. Ternyata sama 6, artinya sama. Kemudian yang kedua, jika matriks B dihasilkan dari matriks A dengan mempertukarkan dua baris atau dua kolom dari A, ini hanya mempertukarkan dua baris atau dua kolom dari A, maka determinan B itu sama dengan negatif determinan A. Contohnya, dua ini ya matriksnya, dua determinan dari matriks 2 min 1, 3, 2 sama dengan min, nah ini mempertukarkan dua baris atau dua kolom. Ini ditukarkan ya, baris C ini ditukar ya. Ini kita tukar satu baris ini kita tukar menjadi ke atas. Nah, sama dengan
Kita tukar lagi, kan balik ya, sama saja, yaitu 7. Jadi ini ditukar ini itu sama saja dengan memberi tangga minus. Yang ketiga, jika dua baris atau dua kolom dari matriks A sama, maka determinannya 0. Nah, ini dua baris ini sama ya, atau dua kolomnya sama, nanti determinannya 0. Jika semua elemen pada satu baris atau satu kolom dari matriks A adalah 0, maka determinan A sama dengan 0. Jadi, jika semua elemen dalam satu baris atau satu kolom itu ada yang 0, maka nilai ini determinan pastilah 0. Kelima, jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan sebuah kolom atau baris dari matriks A dengan suatu bilangan real K, maka determinan B sama dengan K dikalikan determinan A. Contoh, ini matriks B seperti ini, matriks A seperti ini. Nah, kalau kita turunkan matriks B ini diperoleh dari perkalian ini, 2 kali 3 dari matriks A. Nah, sehingga determinannya metrik B itu sama dengan K-nya kali determinan A. Determinan A berapa? 1 kali 4, 4. Dikurangi 1. Dikali K-nya tadi. Tuh, jadi misalkan sudah diketahui ini itu merupakan kelipatannya dari A. Kelipatannya berapa? Misalkan 2, 3 ya. Berarti tinggal determinan B adalah 3 kali misalkan seperti itu. Yang keenam, jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan melalui penggandaan suatu baris. Penggandaan suatu baris pada matriks A ditambahkan pada baris lainnya atau melalui penggandaan suatu kolom ditambahkan pada kolom lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Contoh, B ini matriksnya, A itu matriksnya ini. Tunjukkan bahwa matriks A, determinan matriks A sama dengan determinan matriks B. Nah, kita tunjukkan dulu. Kita mulai dari determinan A. Nah, dengan aturan menggandakan suatu baris dan ditambahkan pada baris lainnya atau melalui penggandaan suatu kolom dengan kolom lainnya. Contohnya ini, determinan dari A sama dengan 0 ya. Ini kita hitung ya. Ini kita hitung determinan A sama dengan 0. Sekarang kita coba dengan menggandakan determinan A sehingga hasilnya nanti menjadi sama dengan matriks B ya. Di sini baris ke satu dari matriks A kita kalikan 2, kemudian kita tambahkan ke baris 2 menjadi ini. Kemudian dari sini kita merubah kolom 1 ditambah perkalian negatif 1 dari kolom 2. Nah, kolom 2 ini kita kalikan negatif 1, hasilnya kita tambahkan ke kolom 1. Nah, ternyata dengan melalui penggandaan baris tadi dan penggandaan kolom diperoleh matriks yang sama dengan determinan matriks B. Nah, akhirnya di sini pastilah determinan B itu sama dengan 0 juga. Silahkan dihitung. Yang ketujuh, jika A adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan ordo n kali n, maka determinannya adalah hasil kali elemen pada diagonal utamanya. Ya, ini segitiga bawah ya. Nah, ini berarti elemen dia tinggal kita kalikan metriknya. Sekarang. Tuh. Kemudian yang terakhir, kita dapat menentukan determinan matriks dengan minor kofaktor. Kita bisa mencari adjoint, bisa mendefinisikan sistem persamaan linier, dan menyelesaikan persamaan linier. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan minor kofaktor. Definisinya, jika A adalah sebuah matriks bujur-sangkar, maka minor anggota A, I, J dinyatakan oleh MIJ. Gitu ya. Jadi kalau ada elemen A, I, J, itu minornya dari elemen itu adalah MIJ. Kita simbolkan itu. Didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Bilangan min 1 pangkat I plus J kalikan MIJ dinyatakan oleh CIJ. Nah, CIJ ini apa? Kofaktor. Itu ya, contoh.
Jika ada matriks A seperti ini. Nah, minor, ini kan ada elemen A11 ya, ini A11, ini A12, ini A13, A, A21, A22, A23, A31, A32, A33 gitu ya. Kita bisa mencari minor setiap elemennya. Nah, A11 misalkan minor satu-satunya. Nah, M satu-satunya itu artinya menghilangkan ya baris ke satu dan kolom ke satu. Nah, setelah menghilangkan baris ke satu kolom ke satu, kita hitung determinannya. Jadi minor M11 itu sama dengan determinan metrik inilah. Ini metrik ini diperoleh dari mana? Menghilangkan baris satu kolom satu. Nah, gitu ya. Kalau di sini tertulis M12 berarti baris satu kolom 2. Nah, kita hilangkan yang baris satu kolom 2. Berarti Patricknya tinggal, yang dihitung determinannya tinggal 2618. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu minornya, kita bisa mencari kofaktornya. Kofaktornya A11 atau C11 adalah min 1 pangkat 1 plus 1. 1 plus 1 dari mana? Ini loh. Ini kan 11, ini 11. Nah, ini IJ-nya. Dikalikan M11. 1 tambah 1 2, min 1 pangkat 2 adalah 1. 1 kali 16, 16. Nah, begitu seterusnya gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kofaktor dan minor dari suatu unsur AIJ hanya berbeda tanda, yaitu CIJ sama dengan plus minus MIJ. Suatu cara yang cepat untuk menentukan apakah kita harus menggunakan tanda plus atau minus adalah dengan menggunakan fakta bahwa tanda yang menghubungkan CIJ dan MIJ adalah baris ke I dan kolom ke J. Gitu, seperti ini. Oke, sekarang kita memahami metode ekspansi Laplace atau perluasan kofaktor. Ini ada matriks 3 kali 3. Nah, sebelumnya sudah kita bahas determinannya, ya. Nah, pernyataan yang berada di dalam tanda kurung tidak lain. Nah, ini ya, di dalam tanda kurung itu adalah C11, C21, dan C31. Sehingga diperoleh determinan dari A itu sama dengan A11 dikali C11 ditambah A21 kali C21 ditambah A31 dikali C31 gitu ya. Sehingga determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan anggota-anggota pada kolom pertama A dengan kofaktornya dan menambahkan hasil kali yang didapat gitu ya. Metode menghitung dengan determinan ini disebut metode Laplace atau perluasan kofaktor. Contoh, ini kan ada minor matriks A ini ya. Nah, perluasan kofaktor sepanjang kolom. Nah, ini apakah harus kolom pertama, Bu? Enggak. Boleh kolom kedua, boleh kolom ketiga, gitu ya. Kalau kolom pertama kan A11 kali C11, A21 kali C21, A31 kali C31. Berarti kalau kita pakai yang kedua, kolom kedua misalkan, nah, berarti Untuk orang ini udah lari yuk. A12 kali C12, A22 kali C22, A32 kali C32 gitu ya. Nah, ini kita hitung satu persatu A11 piro, ini piro gitu ya. Semuanya seperti ini. Nah, akhirnya diperoleh ini. Nah, nanti silahkan dibandingkan dengan metode harus sama apa tidak gitu ya. Nah, secara umum ini kalau kita tuliskan ya metode perluasan kofaktornya boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini kolom ya. Jadi ini campur ya kolom ya baris, boleh pakai kolom, boleh pakai baris, terserah. Itu ya. Seperti itu. Sekarang untuk adjoint matrix. Jika A adalah sembarang matriks n kali n, nah berarti bujur sangkar dan CIJ adalah kofaktornya dari AIJ, maka nah, kalau kita kembalikan ya kita hitung satu persatu bisa kembali seperti ini. Ini disebut matriks kofaktor dari A transpose. Nah, jadi kalau ini ditransposkan itu disebut adjoint matriks A. Nah, jadi dari matriks A ini kita cari kofaktornya. Kita susun kembali ya sesuai dengan posisinya.
Kita cari transposnya. Nah, itulah adjoinnya. Ya. Tuh, sekarang ke sistem persamaan linier. Nah, kita sudah belajar sistem persamaan linier. Ada beberapa peubah, bisa satu peubah atau satu variabel, dua variabel gitu ya. Kalau satu variabel seperti ini atau n peubah, n variabel seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi trigonometri, logaritma atau eksponensial ya variabelnya. Sekarang di sini persamaan linear dengan dua variabel, ini persamaan linear dengan tiga variabel. Nah, kalau ini bukan persamaan linear tadi ya, sesuai aturan. Kalau linear itu bukan logaritma, bukan eksponensial. Nah, sekarang bagaimana menentukan solusi persamaan linearnya dengan teori matriks gitu ya. Untuk solusi SPL itu bisa solusi tunggal dan solusi banyak. Secara ringkas dapat bisa ditulis di sini ya. Pada SPL dengan dua peubah secara geometri, jika SPL tidak mempunyai solusi, maka grafiknya berupa dua garis saling sejajar seperti ini. Jika solusinya tunggal, maka himpunan penyelesaiannya berupa sebuah titik hasil perpotongannya. Sedangkan jika solusinya banyak atau tak hingga, maka himpunan penyelesaian berupa dua garis lurus yang saling berhimpit, gitu ya. Ini satu titik. Nah, ada grafik di atas untuk C ini, terlihat X plus Y sama dengan 2 dan 2X plus 2Y sama dengan 4 merupakan dua garis yang saling berhimpit. Nah, di sini. Jadi sehingga himpunan penyelesaiannya banyak. Bentuk umum dari sistem persamaan, nah ini ya, untuk kasus sistem persamaan linear dengan dua variabel, pembuatan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu masih mungkin. Akan tetapi untuk jumlah variabel yang banyak akan sulit. Nah, sistem persamaan linear homogen dengan n peubah dan m persamaan bisa dituliskan sebagai berikut. AX sama dengan 0. A itu matriksnya, X itu peubahnya, 0 itu konstanta di sebelahnya gitu ya. Nah, SPL homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak penyelesaiannya adalah ini. Solusi itu disebut solusi trivial atau tak sejati. Sedangkan bila ada solusi lain, dinamakan solusi tak trivial atau sejati. Hal ini menunjukkan bahwa SPL homogen akan memiliki salah satu solusi yaitu tunggal atau tak hingga. Contoh ya, contoh beberapa bentuk SPL homogen 2X min Y sama dengan 3Z sama dengan 0. 2X plus 2Y min 3Z sama dengan 0. Nih, dalam menentukan penyelesaiannya ada beberapa cara, substitusi eliminasi ya yang sudah pernah kita pelajari, grafik, nah kemudian eliminasi Gauss-Jordan dan aturan metode Cramer. Nah, kita akan belajar metode Cramer. Untuk penyelesaian dengan aturan Cramer itu di sini. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem N persamaan linear dalam N peubah sedemikian sehingga matriks A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki suatu penyelesaian yang unik. Penyelesaian ini adalah ini satu sama dengan determinan dari A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, Xn sama dengan determinan A ke N per determinan A. Dengan AJ adalah matriks yang diperoleh dengan menggantikan anggota-anggota pada kolom ke J dari A dengan anggota-anggota pada matriks. Nah, contoh saja. Ada seperti ini ya, samaannya. Dari ini kita rubah dalam bentuk matriks AX sama dengan 0 tadi ya. A-nya itu berarti konstantanya. Ini ada, ya ini ya A-nya ya, 1, ya. 1, 0 Z kan, berarti 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Ini ya, 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, min 3. Kemudian kita cari A1. A1 itu apa? Mengganti kolom ke satu dengan nilai ini loh. Nah, dengan nilai B-nya. Ini ya. Nah, kolom ke satu kita ganti itu. A2 berarti kolom kedua. A3 berarti kolom ketiga. Setelah itu kita cari determinannya. Determinannya A, determinan A1, determinan A2, determinan A3. Karena ini ada variabel X, Y, Z. Nah, berarti X itu determinan A1,
dibagi determinan A. Y determinan A2 bagi determinan A, Z determinan A3 bagi determinan A. Itu ya. Nah, untuk menyelesaikan, jadi akhirnya ketemu ini. Nah, nanti silakan dicoba bandingkan dengan cara eliminasi atau substitusi atau gabungan. Untuk menyelesaikan suatu n persamaan dengan n berubah dengan aturan Cramer, kita perlu menghitung n+1 determinan dari matriks-matriks itu. Eliminasi Gauss-Jordan nanti, nah eliminasi Gauss-Jordan tidak akan saya ceritakan. Ya, baik, demikian tadi. Nanti silakan dilihat dulu. Besok akan saya share materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.